Engkau pengharapan kami Tuhan, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan yang tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya bisa hadir kembali di program Sermon Today untuk kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini saya beri judul khotbah saya, jika doa kita terjadi berbanding terbalik dengan apa yang kita dapatkan atau apa yang terjadi di dalam setiap hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang doa, tentunya apa yang kita doakan dan tentunya apa yang kita harapkan, impikan dalam doa tersebut, kita berharap bahwa itu akan terjadi sesuai dengan doa-doa kita, akan terjadi di dalam setiap hidup kita. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali justru apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita impikan itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di dalam setiap hidup kita, apa yang menjadi nyata dalam setiap hidup kita. Nah, di sini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dituntut akan respon kita. Bagaimana respon kita menghadapi doa yang berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saya mau katakan bahwa respon itu yang menentukan kita bagaimana hidup kita sekarang dan bagaimana hidup kita yang akan datang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan dalam Daniel 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Ayat yang ke-17 dikatakan begini, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja itu kepada
kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang kiranya yang akan melepaskan engkau. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari Daniel ini, saudara yang terkasih, bahwa Daniel ini adalah seorang pribadi yang setia akan Tuhan, seorang yang pribadinya saleh, kesenangannya memuji dan menyembah Tuhan, bahkan doanya begitu luar biasa, doa yang tidak dipengaruhi dengan situasi, doa yang tidak dipengaruhi dengan kondisi, bahkan kehidupan rohaninya begitu banyak, begitu luar biasa, yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya untuk saat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita akan belajar dari bagaimana respon Daniel dari konteks kebenaran firman Tuhan, Daniel 6 ayat 16 sampai yang ke-17, saudara. Apa yang menjadi respon Daniel ambil sehingga tangan Tuhan yang ajaib itu menjadi nyata dalam kehidupan Daniel, seorang yang setia, seorang yang taat, seorang yang tekun dan rajin berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Saya mencatat ada 3 hal, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, respon yang diambil Daniel dalam dia menghadapi suatu tantangan yang sangat luar biasa. Respon yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Daniel memiliki waktu khusus dalam berdoa. Daniel memiliki waktu khusus dalam berdoa. Dalam Daniel 6 ayat 10 dikatakan begini, demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Nah, doa Daniel ini adalah doa yang konsisten, doa yang tidak melihat waktu, atau doa yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Bayangkan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu keputusan raja dan itu tidak akan pernah berubah lagi. Tetapi Daniel saat mendengarkan berita ini, berita yang menakutkan secara pribadi dengan Daniel, berita yang mengerikan, saudara. Mungkin kita akan berpikir bagaimana sesuatu keadaan yang dihadapi oleh Daniel, tapi Daniel mengambil satu keputusan yang pasti, bahwa Daniel pergi masuk di dalam kamarnya, lalu dia berdoa kepada Allahnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sikap inilah yang membuat Daniel tetap kuat, tetap kokoh, sehingga saya mau katakan bahwa tangan Tuhan yang ajaib itu turun dan Daniel melihat keajaiban Tuhan nyata di dalam hidupnya. Kita secara manusia, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar berita ini, saudara, bagaimana respon yang kita ambil? Apakah respon yang positif atau respon justru respon yang negatif yang kita ambil dalam kehidupan kita? Tetapi saya mau katakan bahwa setelah Daniel mendengarkan berita ini, saudara, Daniel mengambil respon yang positif. Dia berdoa karena dia meyakini bahwa tangan Tuhan yang ajaib itu akan tetap nyata dan selalu nyata bagi kehidupannya secara pribadi. Nah, ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi setiap hidup kita, saudara, bahwa hanya satu jalan pada saat kita mendengarkan berita-berita yang tidak mengenakan, berita-berita yang mungkin menakutkan, berita-berita yang begitu menakutkan yang mungkin kita dengarkan pada saat itu, kita mengambil respon yang positif. Kita datang kepada Tuhan, lalu kita berdoa kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian respon yang kedua yang diambil oleh Daniel. Respon apa yang diambil Daniel pada saat dia menghadapi atau mendengarkan berita yang notabene tidak akan dapat berubah lagi, saudara? Daniel mengambil satu langkah. Daniel menjadi pribadi yang senang memuji dan menyembah Tuhan. Masih di dalam ayatnya yang ke-6, ayat Daniel 6 ayat yang ke-10. Inilah respon yang luar biasa dari Daniel dalam segala keadaan yang tidak memungkinkan, tetapi Daniel tetap memuji dan menyembah Tuhan. Di Ayub 1 ayat yang ke-22 dikatakan begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini adalah kondisi di mana Ayub mengalami keadaan yang tidak baik, tetapi dalam hal ini dia berkata, dia meresponi satu respon yang positif di dalam hidupnya. Nah, demikian Daniel, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam situasi, dalam kondisi seperti ini, saudara, Daniel mengambil satu
satu sikap, dia memuji, dia menyembah Allahnya, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, secara manusia sesuatu yang berat, saudara. Dalam kondisi seperti ini, tetapi justru dia memuji Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, tetapi dia memuji Tuhan, saudara. Kenapa Daniel mengambil satu respon yang positif, suatu respon yang sangat luar biasa? Karena dia menyadari bahwa pada saat dia memuji Allahnya, dia menyembah Allahnya, tangan Allah yang Maha Kuasa itu turun untuk menyatakan mujizatnya dalam kehidupan Daniel. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga yang harus kita alami dalam setiap hidup kita, atau kita lakukan dalam setiap hidup kita. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan, dalam keadaan yang begitu mengerikan atau menakutkan, saudara, bukan kita lari kepada orang-orang yang pintar, bukan kita lari kepada orang-orang yang bisa memberikan, oh di sana ada orang yang bisa memberikan jalan keluar, oh di situ ada orang yang cerdas, yang pintar. Tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kita datang kepada Tuhan bukan hanya berdoa, tetapi kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Lalu kemudian, saudara yang terkasih dalam Tuhan, respon yang ketiga yang Daniel ambil dalam keadaan yang tidak memungkinkan, dalam keadaan yang menakutkan secara pribadi bagi dia, saudara yang terkasih, yang respon yang ketiga adalah bahwa Daniel selalu berada dalam kebenarannya Tuhan. Daniel selalu berada di dalam kebenarannya Tuhan. Dalam Daniel 6 ayat 22 di situ dikatakan bahwa karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Ini katanya, ini huruf besar, artinya bahwa di hadapan Tuhan, tetapi juga terhadap Tuhanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Aku tidak melakukan kejahatan. Suatu perkataan yang diucapkan oleh raja, saudara yang terkasih, dia katakan begini, dia tidak lagi dapat merubah sesuatu keputusan yang ada, tetapi dia katakan begini, Allahmu akan menolong engkau. Luar biasa, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dan Daniel ini hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Dia tidak pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, di hadapan Allahnya, bahkan di hadapan rajanya. Daniel adalah pribadi yang hidup benar di hadapan Tuhan apapun kondisinya. Daniel mengalami ketidakadilan dari rancangan jahat orang lain ada, atau rancangan jahat dari orang yang ada di sekitarnya. Walaupun itu terjadi, tetapi kita melihat, saudara, rancangan Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib itu turun, menolong dan menyatakan mujizatnya bagi Daniel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sering di dalam hidup kita ada juga orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin sahabat kita, atau mungkin di dalam pekerjaan kita, dalam lingkungan pergaulan kita, ada saja mungkin orang yang merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Ada orang yang merencanakan kita agar supaya kita jatuh dan sebagainya, saudara. Tetapi terus kita belajar untuk melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Terus kita belajar untuk melakukan kebenarannya Tuhan di dalam setiap hidup kita, menjadi teladan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita, sehingga Tuhan akan melihat tangan Tuhan akan selalu nyata dalam setiap hidup kita. Tiga respon yang luar biasa yang dialami oleh Daniel atas berita yang tidak mengenakan, atas keputusan yang akan dijatuhkan kepada Daniel. Tetapi Daniel mengambil tiga hal atau respon yang positif. Yang pertama, bahwa Daniel berdoa tidak dipengaruhi dengan situasi dan lingkungan yang ada. Daniel, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam situasi yang tidak menginginkan. Bahwa Daniel juga dia melakukan kebenarannya Tuhan dalam situasi, dalam keadaan, dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita mengambil suatu hal yang sangat luar biasa, bahwa tiga respon ini harus juga ada di dalam setiap hidup kita. Amin, saudaraku yang terkasih, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Kebenaran firman Tuhan ini akan membuka jalan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami sungguh meyakini, kami sungguh percaya Tuhan, bahwa apapun yang kami alami, apapun yang kami dengarkan saat ini Tuhan, kami harus memiliki respon yang positif di hadapan Tuhan. Kami harus selalu dekat dengan Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam tangan Tuhan ada sumber pertolongan yang ajaib. Di dalam tangan Tuhan ada pertolongan yang dan mujizat-Mu yang luar biasa akan terjadi dalam setiap hidup
kami. 3 respon yang dilakukan oleh Daniel, dan respon ini juga harus ada di dalam setiap hidup kami untuk menjadi orang-orang yang sudah diberkati, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berkati Tuhan program ini, Sermon Today Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu juga yang mempersiapkan materi ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bertugas Tuhan dalam Tuhan mempersiapkan program ini. Kau berkati mereka semuanya. Maka terlebih Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan buat seluruh pendengar setia kami dimanapun mereka berada. Kami percaya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, oh Tuhan, mujizat Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib itu selalu akan nyata dalam setiap hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengambil respon yang positif apapun yang kami alami dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan amin.